Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Aini dari kelas BGMI 5 semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi lapangan saya yaitu tentang burung. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran adalah adanya burung-burung yang berterbangan di langit dengan bebas. Apakah Anda pernah berpikir bahwa bagaimana seekor burung dapat terbang dengan mudah di angkasa dan tanpa ada satu penumpang di sekelilingnya? Apakah hal itu semua berkat hewan ini memiliki sayap, atau bisa jadi karena adanya kebesaran Allah? Dan sungguh jawabannya telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nahl ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Burung adalah salah satu makhluk Allah yang bertasbih kepadanya. Ketika burung ditakdirkan sebagai hewan yang bisa terbang di udara, maka tubuhnya diciptakan ringan dan kurus. Dia diberi 2 kaki dengan 4 jari dan 1 lubang tempat keluar air kencing dan kotoran, dan diciptakan bagi burung paruh yang lancip agar mudah membelah udara sesukanya. Sebagaimana muka perahu dibentuk seperti itu agar mudah dan cepat membelah air. Diciptakan pada burung 2 sayap sebagai alat untuk terbang. Tubuhnya dibungkus atau ditutupi dengan bulu-bulu agar udara bisa masuk di dalamnya dan membawanya terbang, dan paruhnya yang kuat untuk mengambil makanan yang tidak rusak, untuk mematuk biji dan tidak bengkok ketika menggigit daging. Ketika burung tidak memiliki gigi untuk mengunyah sehingga dia menelan secara utuh, maka diciptakan panas pada lambungnya untuk membantu pencernaannya. Sebagai hikmah, burung diciptakan sebagai hewan yang bertelur, bukan melahirkan dengan hamil. Agar tidak memberatkan ketika berterbang, hewan tersebut tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu pengasuhan, kelembutan, kasih sayang, serta alat-alat yang ada pada dirinya, maupun alat-alat yang terpisah dari dirinya, yang telah diberikan oleh Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Aku dapat bangkit dan bergerak sendiri tak kala mendekati hari melahirkan. Oleh karena itu, engkau dapat lihat anak-anak burung, misalnya anak ayam dan unggas. Begitu menetas dari telurnya, langsung berjalan dan mencari makan. Ia tidak lemah seperti halnya anak-anak burung merpati dan tekukur. Allah mengaruniai induk-induk kedua jenis burung itu rasa lembut dan kasih sayang. Induk-induk kedua jenis burung itu mengumpulkan makanan dan meletakkannya di mulut anak-anaknya dengan paruhnya. Lalu induknya meletakkannya di tempat yang tersembunyi. Kemudian induknya membawa makanan itu dengan paruhnya dan meletakkannya ke paruh anak-anaknya. Si induk senantiasa melakukan hal tersebut sehingga anak-anaknya bisa berdiri dan dapat mengurus diri sendiri. Itu semua merupakan satu bagian kasih sayang yang telah sampai kepadanya dari 100 bagian kasih sayang yang ada. Apabila anak-anak burung itu sudah bisa mengurus diri sendiri, maka kedua induknya terus memperhatikannya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan sehingga anak-anak burung itu bisa terbang dari sarangnya untuk mencari makan sendiri. Anak-anak burung itu mencari makan di tempat kedua induknya mencari makan seolah-olah keduanya saling tidak mengenalnya satu sama lain. Bahkan kedua induknya sengaja mengusir anaknya dari sarang dan tidak membiarkannya tinggal dan makan di situ. Si induk seolah berkata dengan bahasanya sendiri, "Buatlah sangkar yang lain dan carilah makananmu sendiri. Tidak ada tempat dan makanan bagimu di sini." Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang membuktikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Rabbul Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Umami dari PGMI 5 semester 1. NIM saya 0306213229. Baiklah, objek saya di sini adalah air. Air adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan yang paling penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau memiliki kemampuan penting untuk melarutkan zat lainnya. Fungsi air ialah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh. Air juga berperan dalam mendinginkan tubuh melalui produksi keringat. Terdapat lebih dari 200 ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata air atau hal yang berhubungan dengan air, seperti sungai, hujan, laut, awan, dan juga mata air lainnya. Di antara ayat itu, terdapat uraian tentang proses-proses di alam dengan ringkas tetapi sangat jelas. Misalnya, proses terjadinya hujan dan daur air. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nima Mustika yang akan membahas tanda kuasa Allah dengan objek api. Di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang api, dari asal mulanya api itu dan kembali api berfungsi di dalam neraka. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqil alim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Dua ayat di atas menyatakan bahwasannya kuasa Allah begitu besar. Allah yang menciptakan dan menghidupkan makhluknya, dan Ia pula yang mengaturnya. Dari Alumus Ribat Darul Mustafa, sejarah api dalam Islam. Api yang berada di bumi merupakan serpihan zarah atau atom api yang diambil kembali oleh malaikat Jibril. Mengapa zarah tersebut terdapat di muka bumi? Saat Nabi Adam berada di muka bumi dan membutuhkan asupan makanan, beliau berburu hewan tetapi tidak bisa langsung dimakan. Oleh sebab itu, beliau harus memasaknya terlebih dahulu. Untuk itu, diperlukanlah api. Dengan itu, Nabi Adam memohon kepada Allah untuk menurunkan api. Dalam hakikatnya, api ini menghanguskan, memusnahkan apa yang ada di hadapannya. Meskipun begitu, api akan padam bila bercampur dengan air. Begitulah kuasa Allah. Kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan ketangkasan di setiap apa yang Dia ciptakan. Hanya Dia yang sempurna, tiada lain, tiada bukan. Adakah api yang tidak padam dengan air?
Tentu saja ada. Itulah kuasa Allah, semisalnya gunung berapi yang ada di bawah laut. Dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan untuk kita sendiri. Gunakan api sebagaimana porsinya. Jika berlebihan, maka ia akan merugikan. Dan Allah menganugerahkan api sebesar zarah api karena digunakan sesuai kebutuhan kita. Api ini juga sebagai peringatan bagi kita yang hidup di dunia bahwa apabila kita lalai akan urusan akhirat di dunia ini, maka bersiaplah untuk menjadi kayunya api di dalam neraka. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik kata maupun bacaan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatwa Sipayung. Saya dari kelas PGB 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas observasi lapangan saya yang berjudul tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yakni tanaman berbunga, tumbuhan berbiji terbuka, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup terdiri dari batang, tubuh, dan berbagai jaringan sel dan sel. Sel tumbuh-tumbuhan ini mempunyai kelebihan dibandingkan sel makhluk hidup lainnya, di mana ia mempunyai lapisan plasma yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyeleksian sesuai kehendaknya. Tumbuhan yang ada di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak, tidak dapat terhitung oleh manusia. Adanya tumbuhan tersebut tertentu memberikan fungsi dan manfaat yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Dijelaskan bahwa tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan. Hal ini diterangkan dalam kitab suci Al-Quran, surat Abbas ayat 24-32. Al-Quran disebut juga ayat kauliyah atau tanda kekuasaan yang tertulis, senantiasa menyeru manusia untuk bertafakur merenungi ayat kauniyah atau tanda kekuasaan Allah yang tercipta. Dalam hal ini adalah alam semesta, seperti ayat kauliyah pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 19-20 yang berisi informasi anatomi tumbuhan. Manusia yang dalam sehari-hari selalu berjumpa dengan tumbuh-tumbuhan sering lupa dan menganggap remeh bahwa tumbuhan juga merupakan ayat kauniyah Allah. Dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan secara eksplisit. Penyebutan tersebut tentu bukan tanpa maksud, tapi agar kita bisa merenungi ciptaan Allah sehingga kita bisa senantiasa mensucikannya. Terdapat pada surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa'ahrajna bihi nabatan kulli syai'in fa'ahrajna minhu hadiran nuhriju minhu habban mutarakiban wa minan nahli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa jaituna wa rumana mustabihan wa ghayra mutasyabihi. Unzur ila samarihi idza asmara wa yan'ihi inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, maka keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan terdapat pula dalam surah Al-An'am
ayat 141 yang berisi wa huwallazi ansya'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wan nahla wajjar'a muhtalifan aquluhu wajaytuna warrumana mustasyabihan wa ghayra mutasyabihi kulu min tamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya atau dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bercocok tanam sudah dikembangkan sejak lama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban umatnya untuk memakmurkan dan menghijaukan bumi. Nabi SAW bersabda, tak ada seseorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu, akan tetapi menjadi sedekah baginya, dan apa yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu atau yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Betapa dalamnya hikmah yang terkandung dalam hadis Rasulullah. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanam, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Khairiyah dari kelas PGM 5. Di sini saya akan menjelaskan materi observasi lapangan saya tentang tanah. Tanah bisa diartikan sebagai media tumbuh tanaman. Secara kimiawi, tanah didefinisikan sebagai gudang penyimpanan dan penyuplai unsur hara. Secara biologis, tanah merupakan habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat adiktif pemacu tumbuh proteksi bagi tanaman. Yang ketiganya, secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri, perkebunan maupun kehutanan. Di dalam Al-Quran, tanah disebutkan sebagai mustaqor, tempat hunian di mana manusia menetap selama hidupnya. Tidak sekadar itu, tanah adalah tempat manusia berasal, tempat manusia berpijak, tempat manusia kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan jumlah hewan hidup dan berkembang biak. Dengan demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan saja dari sebagian makanan, tetapi juga tanah digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber udara keluar. Bumi juga dalam Al-Quran disebut sebagai mata, tempat yang memberikan kenyamanan bagi manusia selama tidak diotak-atik oleh tangan penjara manusia yang serakah. Disebut tempat kenyamanan atau mata karena bumi menyediakan segala kebutuhan hidup yang menjamin kehidupan manusia. Bumi dengan segala isinya yang diangkat menjadi pembicaraan Al-Quran agar mendapatkan perhatian yang serius dari manusia. Dari bumilah kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, dan segala kehidupan yang lain, termasuk minyak bumi, tambang-tambangan, bisa digali dan diperoleh. Semua ini adalah nikmat Allah yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan di muka bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 58 dijelaskan bahwa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzina khabata la yakhruju illa nakida. Hadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya adalah, dan tanah yang baik tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dan pada surah Az-Zariyat ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Linursila 'alaihim hijaratan min tin. Yang artinya, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Dan begitu pula pada surah Qaf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raja'un ba'id. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.